Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau telah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari Yesus yang percaya, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau telah jawaban hidupku.
Haleluya. Engkau murah hati. Oh, Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami ingin kembali mengecap akan segala kebaikan Tuhan yang selalu baru dinyatakan dalam kehidupan kami. Ya Allah, biarlah Engkau yang akan terus bekerja dengan kuasa Tuhan, memampukan kami untuk kami boleh dapat melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati pertemuan kami pagi ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan yang baru Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami akan dengar memberikan kekuatan bagi kehidupan iman percaya kami. Bahkan kami rindu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu menaungi kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat mampu melihat segala hal yang baik yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kami semua. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kembali akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Yohanes pasal 21, saya akan mengajak untuk belajar dari ayat-ayat ini, terutama dari ayat 3, 4, 5, dan 6. Ini kelanjutan dari pembelajaran kita hari Selasa yang lalu. Ya, saya akan bacakan untuk kita, dan saya berikan judul pada Selasa yang lalu, melanjutkan hari Selasa yang lalu. Pada pagi ini, judul renungan kita adalah Yesus meneguhkan. Oke, 4 ayat saja kita akan baca. Yohanes pasal 21 ayat 3, 4, 5, dan 6, melanjutkan dari pembelajaran kita hari Selasa tentang bagaimana Yesus itu meneguhkan para murid yang dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan Yesus di muka bumi ini. Demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus meneguhkan. Apa yang perlu diteguhkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini? Yang perlu diteguhkan oleh Yesus adalah bagaimana panggilan murid, ya, panggilan sebagai seorang murid Kristus. Dan ini telah kita belajar kemarin, ada beberapa alasan mengapa Yesus itu meneguhkan kembali panggilannya sebagai seorang murid, ya. Yesus meneguhkan panggilan mereka, orang-orang yang telah dipilih, ya, yang dipilih untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua, yang pagi ini kita akan belajar, Yesus itu meneguhkan, ya, meneguhkan para murid
ya, meneguhkan panggilan mereka. Yesus ini ingin membuktikan bahwa dia itu berkuasa, ya. Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu berkuasa. Akibatnya dia datang kepada para murid, meneguhkan panggilan mereka bahwa mereka ini bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Penjala manusia yang memang direncanakan dari sejak awal ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Nah, dalam hal apa Yesus itu berkuasa? Dalam memelihara kehidupan orang yang dikasihinya. Yesus berkuasa dalam memelihara kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikasihinya. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima dan yang keenam, yang saya berikan cetak tebal begitu, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kalimat ini sebetulnya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa Yesus itu berkuasa untuk memelihara kehidupan kita, ya. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan pemeliharaan Tuhan itu digambarkan sebagai seorang gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini yang menjadi sebuah hal penting yang perlu kita percayai, bahwa Yesus itu berkuasa memelihara kehidupan orang yang dikasihinya. Nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lauk pauk itu bicara tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau kalimat itu dikatakan kepada para murid, sebetulnya itu menjadi representasi bagi kehidupan kita yang hidup sekarang ini, ya. Karena seringkali apa yang dibutuhkan oleh manusia yang namanya lauk pauk itu, makanan, ya, itu kebutuhan esensi yang memang harus dipenuhi oleh manusia setiap hari, ya. Itu menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, ya. Yang menjadi sebuah persoalan kadangkala kita itu tidak mempercayai bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akibatnya kita mungkin bertindak seperti para murid, kembali kepada pekerjaan, kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa ahli. Memang Petrus dan kawan-kawan ini bukan nelayan kemarin sore yang kemudian kena angin laut, mereka mengalami mabuk dan sebagainya. Mereka ini adalah nelayan yang ulung. Tapi mengapa mereka tidak mendapatkan apa-apa semalam-malaman ketika mereka mencari ikan, mencoba untuk menjala ikan itu. Sehingga Yesus mengatakan, adakah padamu lauk pauk? Mereka mengatakan tidak ada. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan gitu ya. Dan kemudian mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak. Dan di dalam Alkitab itu kalau kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan Yesus sebagai pemelihara itu digambarkan sebagai seorang gembala, gembala yang baik, ya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, kata Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Dan ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Dia katakan, aku ini gembala yang baik. Dan
Kalau bicara tentang gembala yang baik, pemazmur ya pernah menuliskan bagaimana gembala yang baik. Domba itu dipelihara, dibawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Supaya apa? Mendapatkan makanan. Domba itu adalah binatang yang bodoh. Perlu ada seorang pemimpin, seorang gembala yang memang eh, akan membawa domba-domba ini ke padang rumput, ke tempat makanan mereka. Nah, kita itu seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tepat dalam pemeliharaannya, yaitu air yang tenang, rumput yang hijau. Bahkan kita ketika diizinkan masuk dalam lembah kekelaman, kita sekali-kali tidak akan takut karena gada Tuhan, tongkatnya itu akan menarik kita, akan menyelamatkan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku, kata pemazmur. Dan ini seringkali kita alami dalam kehidupan kita karena dia adalah pemelihara dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita percayai supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita, yaitu syarat bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita pelajari dan perlu kita renungkan baik-baik adalah untuk kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari para murid ini untuk mengatakan jujur dan mengatakan sesuatu kepada Tuhan itu dengan jujur dan katakan kepada Tuhan apa adanya yang menjadi kebutuhan kita. Para murid ini ditanya oleh Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka menjawab jujur, ya. Mereka menjawab jujur, tidak ada. Hal ini yang menjadi pembelajaran kita. Seringkali kita mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan dengan bukan mengelabui sih, tapi membuat kita itu seakan-akan kita mampu, kita bisa, padahal kenyataannya kita nggak bisa, kenyataannya kita nggak mampu tanpa Tuhan. Karena itu ketika Tuhan bertanya kepada kita, adakah padamu lauk pauk? Mari kita belajar dari para murid ini untuk mengatakan jujur dan mengatakan kepada Tuhan apa adanya yang kita alami. Supaya apa? Supaya Tuhan itu yang mengcover kehidupan kita, bahwa dia itu pemelihara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita mengatakan jujur dan apa adanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, menolong, memampukan kita, membawa kehidupan kita untuk kita boleh mengalami sesuatu yang baik dalam keyakinan kita yang kita percayai. Yang kedua, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, mari kita belajar untuk taat. Taat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Taat untuk mengikuti apa yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita, pimpinannya dalam kehidupan kita. Ayat 6a dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Setelah sepanjang malam, para murid yang jago untuk menangkap ikan, karena ini mereka bukan nelayan kemarin sore, tapi mereka ini nelayan yang ahli, nelayan yang ulung, ya. Tapi mereka tidak mendapat ikan semalam-malaman ketika mereka menangkap ikan, mencari ikan pada waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperolehnya. Mereka mengikutinya, mereka menebarkan jala itu, sehingga mereka mendapatkan ikan, mereka memperolehnya. Ya, taat untuk kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, untuk kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan. Mari kita belajar untuk taat. Apa arti taat? Taat itu adalah mengikuti apa yang Tuhan katakan dan mengikuti
pimpinannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mengikuti pimpinannya, dan ini tidak mudah untuk kita menebarkan jala seperti para murid. Artinya untuk kita taat kepada Tuhan itu tidak mudah. Apalagi kita ini merasa seperti para murid. Kita ini bisa, kita ini mampu, kita ini ahli. Sudahlah Tuhan, jangan. Jangan ikut campur, aku ini mampu gitu. Tapi mereka nggak mengatakan itu, tetapi mereka mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, dan mereka mendapatkan ikan yang cukup besar, ikan yang cukup banyak jumlahnya. Karena apa? Mengikuti apa yang menjadi kata Tuhan, mengikuti pimpinannya. Karena itu, mari kita belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tiap pagi datang dalam persekutuan kita seperti hari ini, seperti hari-hari ini, seperti pagi ini, berarti kita sedang meminta kepada Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita dalam pimpinannya. Karena memang tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita butuh pimpinannya. Kita nggak ada orang yang tahu ke depan apa yang kita akan lalui ke depan, tapi Tuhan itu tahu, dan Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang dipimpinnya bahwa kita perlu bertindak seperti ini, seperti apa yang Tuhan katakan, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita, walaupun banyak orang mengalami kondisi keadaan yang sulit, tetapi pemeliharaan Tuhan itu nyata, sempurna dalam kehidupan kita. Yang ketiga, syarat untuk mengalami pemeliharaan Tuhan adalah kita perlu ini menebarkan jala. Menebarkan jala itu artinya kerja keras, ya. Dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Kemudian para murid mengatakan, kalimat ini mengatakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini bicara tentang apa? Kerja keras. Ya. Ini bicara tentang kerja keras. Jadi untuk seseorang kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bekerja keras. Ya. Bekerja keras. Karena kalau tidak, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau mereka itu hanya sekedar menebarkan jala, apakah mereka mendapatkan jumlah ikan yang cukup banyak? Yang kalimat di kitab Injil Yohanes ini mengatakan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kan saya sempat mancing dengan Pak Danan, ya. Dan mancing kali ini, menurut teman-teman yang mancing, saya yang paling hoki. Saya yang menjadi juaranya gitu kalau boleh dibilang. Karena jumlah tarikan ikan yang naik ke perahu itu lebih banyak dibandingkan teman-teman memperolehnya. Nah, ketika memancing, kail yang kita pasang itu ada beberapa. Ada yang pasang 3, tapi saya pasang 2. 2 kail di satu alat pancingan. Nah, 2 kail itu diisi apa namanya, udang itu dua-duanya, dan supaya dimakan ikan dua-duanya dan mendapatkan ikan. Nah, tapi yang menarik pada peristiwa ketika saya mancing kemarin itu, ya, saya
ada 2 kail, tapi saya kasih udang itu 1. Karena udangnya ini sudah mulai menipis begitu. Ini perkiraan saya udah menipis karena kita sudah berhasil menangkap ikan yang cukup banyak. Dan aneh, kail yang tidak ada umpannya tadi itu juga dimakan. Jadi saya itu menariknya itu 1 udah berat, menarik 2 apalagi begitu. Nah kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi joran yang saya pakai itu melengkung karena apa? Karena digondol ikan, dibawa lari ikan itu, dan itu sangat berat. Karena apa? Tidak 1 tapi 2. Nah bayangkan para murid ini menebarkan jala, menarik bersama-sama, dan mereka ini tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Karena banyaknya ikan. Seperti apa? Seperti tertarik kecantol di karang begitu. Sehingga perahu yang dinaiki oleh mereka itu bergoyang mendekat tarikan dari jala mereka. Nah itu seperti itu. Dan ini bicara tentang apa? Bicara tentang kerja keras. Kalau mereka menariknya dan tidak hati-hati, mereka dengan kekuatan penuh, maka ikan itu akan lolos. Mereka nggak membawa ikan ke perahu mereka. Ya, ini kerja keras. Jadi kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mau tidak mau, suka nggak suka, kita ya harus belajar untuk kerja keras. Amsal mengatakan, untuk kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita perlu belajar pada semut. Semut itu yang bergerak terus kemanapun semut itu ada. Nggak ada semut itu diam, ya, tapi bergerak, ketemu temannya, tuh bergerak lagi gitu ya, terus bergerak. Dan itu bicara kerja keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bekerja keras. Dalam pembelajaran kita pada pagi ini, Tuhan itu meneguhkan panggilan murid sebagai seorang yang telah disiapkan untuk menjadi penjala manusia, tapi Tuhan juga mengajar kepada kita, mengajar para murid juga untuk mempercayai bahwa Yesus itu berkuasa. Dan berkuasa, kuasa Tuhan dalam hal ini dinyatakan dalam apa? Dalam pemeliharaannya. Kalau Tuhan mengatakan, adakah padamu di antara kamu lauk pauk? Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mari kita belajar untuk jujur mengatakan apa yang ada padanya, apa adanya kepada Tuhan. Bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Dan untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mari kita belajar untuk taat pada pimpinan Tuhan, taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mari kita belajar untuk bekerja keras. Tidak malas, tapi ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pimpinan Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat terus menjadi meterai yang kuat dalam hati kami, Tuhan. Sehingga firman itu akan tumbuh hidup di hati kami, dan waktunya nanti kami boleh melihat bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau gembala yang baik. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami, yang adalah domba-domba gembalaanmu kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau membawa kepada kami air yang tenang, kerumput yang hijau. Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan ketika Engkau mengizinkan kami melewati lembah kekelaman, ajar kami untuk kami tidak takut, sebab kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami,
Sebab kami tahu gadamu dan tongkatmu itu yang akan menghiburkan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Ajar Tuhan, untuk kami mengatakan dengan jujur, kami nggak mampu, kami nggak bisa. Ajar kami untuk kami taat, mengikuti pimpinan Tuhan, dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mempercayai bahwa Engkau adalah pemelihara atas kehidupan kami, dengan sebuah tindakan real, yaitu kami kerja keras, karena kemampuan, kepandaian, kesempatan yang kami miliki, sekarang kami perlu gunakan dengan baik, dengan bekerja keras. Bapak, Tuhan menolong kami. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasih. Kami mengucap syukur untuk progres dari pembangunan gedung gereja kami, Tuhan. Karena kami telah mendapatkan bill dari pembayaran retribusi itu, dan hamba-Mu sedang menguploadnya, dan kami sedang menantikan SKPBG pada hari-hari ini, Tuhan. Bahkan kami doakan pada sebentar malam teman-teman panitia akan mengadakan pertemuan untuk menyiapkan progres pembangunan ini, Tuhan. Mari Engkau menolong, mari Engkau memberkati, mari turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Engkau Allah yang sempurna, yang terus mengerjakan dari apa-apa yang menjadi kerinduan dan doa kami. Bapak, terima kasih. Berkati panitia Tuhan. Berkati semua kebutuhan keuangan yang diperlukan untuk mengerjakan pembangunan ini Tuhan. Ini proyek Tuhan, ini milik Tuhan. Kami pelaksana, kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Mereka yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Mereka yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan pergumulan dalam pekerjaan mereka, mari Engkau memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Dari pagi ini, siang, bahkan sampai malam. Biarlah penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.